Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita live di Telegram seperti biasa ya. Hari ini tanggal 12/12 ya. Berarti harinya orang-orang belanja ini ya. 12/12 hari Jumat di jam 8.13 waktu Indonesia Barat malam, teman-teman ya. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah tentang pergerakan market lagi ya, pergerakan market karena kalau kita lihat eh, saya melihat market kripto ini masih cukup membingungkan ya. Satu minggu ini kalau kita perhatikan market itu sebenarnya tidak kemana-mana sejak kita memberikan analisis analisis tentang pump and dump move yang ada di sekitar hari Minggu lalu ya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu konteksnya apa yang kita lagi omongin, kita akan melanjutkan update kita terhadap pump and dump move yang sempat kita bahas ya, sempat kita bahas sebelumnya. Itu teman-teman bisa cek di YouTube kita ya. Teman-teman silakan cari @trading tanpa baper, lalu teman-teman bisa subscribe. Lalu juga teman-teman nanti bisa cek video-video yang ada di sini karena video-video di sini adalah sifatnya recording live yang ada sebelumnya dan juga mungkin nanti ke depannya akan ada segmen-segmen yang baru teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga bahwa kita punya Telegram ya, teman-teman bisa join live seperti ini. Ini malam ini teman-teman kurang lebih ada 10 orang nih lagi join saya live di bawah sini ada Idan, ada Haruki, ada V, ada Batik Izu, Dream, Yardan, sampai ke Drev ya. Nah, silakan teman-teman kalau yang mau join Telegram langsung cek link yang ada di deskripsi buat teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube. Nah, hari ini tema kita adalah selain dari para market update, kita mau bahas tentang US cut rates itu tidak berdampak apa-apa pada market. Nah, sorry sebelumnya teman-teman ya, ini saya agak sedikit ada suaranya agak berbeda, agak bindeng sedikit. Nah, harap dimaklumi aja ya. Jadi gua akan coba jelasin seperti biasa supaya kita memberikan update agar teman-teman tidak kehilangan arah gitu ya, kehilangan arah pada market kripto karena banyak orang yang sampai hari ini masih bingung gitu kan. Ini sebenarnya harga mau naik atau harga mau turun gitu kan. Nah, sebenarnya kita nggak usah terlalu peduliin lower time frame banget kecuali kita memang tradingnya itu pada lower time frame ataupun day trade ya. Tapi tetap kita harus mengetahui, nah kemarin kan FOMC sudah keluar hasilnya US itu cut rates. Nah, namun kalau kita perhatikan pada Bitcoin ya, pada Bitcoin sendiri kita bisa melihat bahwa Bitcoin tidak kemana-mana. Ya, nah kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, ini masih relevan pada video kita yang sebelumnya. Nah, saat ini Bitcoin itu masih di 92.000 ya. Jadi sejak dari hari Minggu sempat ada kenaikan sampai hari Selasa 93, lalu ada sempat turun lagi kemarin ya hari Kamis, hari ini naik dan masih stay pada 92.000. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya lebih kurang kalau dilihat satu minggu ini, pasti kalau teman-teman buka bagian weekly chart gitu ya, kalau kita buka weekly chart, jadi kita hapus saja. Nah, weekly chartnya nggak kemana-mana ya. Weekly chartnya tuh hijau tipis saja gitu ya, hijau tipis saja. Nah, ini apakah terjadi pada Bitcoin doang nih yang tidak bergerak? Nah, sebenarnya quote unquote enggak juga teman-teman ya, enggak juga. Kalau kita lihat mungkin kayak Ethereum ya adalah dia kenaikan dikit gitu ya, tapi dia balik lagi ke bawah gitu kan. Lalu juga kalau kita lihat kripto-kripto lain yang ada yang dia sempat gerakannya lumayan bagus gitu kan, gerakannya sempat higher high duluan, tahu-tahu dia turun gitu ya, turun lagi. Ada juga kripto yang harusnya mau turun gitu kan, harusnya mau kelihatan mau turun tiba-tiba sorry kelihatan mau ya tuh ya lagi turun-turun dalam tiba-tiba mengalami kenaikan. Jadi ini agak random ya, marketnya lagi agak random banget. Satu dan lain hal karena ya si Bitcoinnya itu sideways. Nah, kenapa Bitcoin ini bisa sideways gitu ya? Kita sekarang nggak ngomongin tentang pergerakan, kita nggak ngomong tentang pergerakan teknikalnya dulu. Kita coba bahas secara fundamental sedikit tentang US cut rates. Nah, ngomongin US cut rates ya, saya mungkin harus ngambil dulu dari ringkasannya gitu ya, ringkasan Fed. Nah, saya coba ambil dari sini. Nah, saya akan coba copy ke sini dan teman-teman bisa silakan baca sendiri gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita lihat di ringkasan keputusan Fed, itu kan Fed sudah potong 25 BPS, which is itu potongan yang ketiga, which is harusnya market terkejut gitu kan. Market terkejut. Nah, namun di sana ada sempat ngomong lagi bahwa memberi sinyal bahwa pemangkasan suku bunga mungkin akan dihentikan untuk sementara waktu. Nah, ini tuh membuat mungkin market menjadi agak sedikit panik ya, quote unquote panik, potong suku bunganya bagus gitu ya, potong suku bunga 25 BPS bagus, tapi
dia beri sinyal nih bahwa kayaknya akan dihentikan gitu. Jangan-jangan tahun depan ini bakal berkurang nih potongan suku bunganya. Nah, jadi di sana tuh ada kepesimisan gitu ya, kepesimisan daripada para analis itu mungkin melihat kayaknya market ini nggak bisa dapat likuiditas yang penting ya. Jadi karena kalau kita lihat Fed pun baru-baru ini kalau saya tidak salah dengar dia sudah mulai melakukan quantitative easing atau QE, namun dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi Fed itu mainnya sangat hati-hati banget ya. Fednya mainnya sangat hati-hati, dia tidak agresif sama sekali. Dan itulah yang mungkin membuat karena dia mainnya main safe, ya marketnya juga tidak kemana-mana. Ya, nah selain daripada Bitcoin yang lagi berada di harga 92.000 yang tidak kemana-mana, kalau kita perhatikan saat ini tuh flow itu lagi berpindah ke yang namanya XAU, ya ataupun gold. Nah, gold di sini teman-teman, ini saya ada gambar tapi lama banget ya. Ya saya coba hapus saja dulu semuanya. Nah, gold di sini kalau teman-teman perhatikan, oh wait, aku tadi kegeser laptopnya jadi. Nah, oke. Gold ini kalau teman-teman perhatikan secara time frame yang agak besar gitu ya, gold ini cenderung bergerak jauh lebih bullish dibandingkan yang lainnya. Bahkan hari ini itu sudah naik sekitar 1,3% ya. Nah ini apakah bisa OTH atau tidak kok? Ya bisa-bisa aja gitu ya, bisa-bisa aja kita tinggal kalau dilihat dari momentumnya bisa-bisa aja harusnya dia bisa all time high. Nah setelah all time high itu yang menjadi pertanyaan kita. Menjadi pertanyaan kita apakah langsung lanjut lagi ke atas atau gimana? Kalau kita ngomongin overall trend pasti tetap trennya masih naik karena kita tahu ekonomi itu masih lagi gonjang-ganjing. Jadi atas apa yang kita ngomong bullish pada Bitcoin yaitu hanya bullish sementara yang juga sudah saya jelaskan di bagian sini. Dan karena bullishnya itu sementara, maka kita mempercayai itu adalah merupakan pergerakan secondary reaction. That's why Bitcoin itu bergerak lebih lama untuk bullishnya dibandingkan si gold yang pada tren utamanya adalah tren bullish. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat kalau bandingin basic BTC sama gold. BTC itu, gold itu naik, tapi dalam tren besar yang memang naik. Nah, BTC ini berpotensi naik dalam tren besar yang lagi turun, gitu. Jadi pasti yang lebih turun itu pasti lebih lemah, yang lagi naik pasti akan jauh lebih kuat. Nah, selain daripada itu, ada mungkin kekhawatiran ataupun saya bisa bilang ini katakan lah ya, katakan saya ini retail bodoh yang sok pintar gitu kan, retail bodoh sok pintar. Saya tuh merasa bahwa kalau kita lihat ada trader-trader atau big money itu yang lagi menunggu nih. Mereka lagi menunggu. Ini Nasdaq ya. Jadi saya kasih kalian gambaran dulu. Ini saya lagi buka chart Nasdaq teman-teman atau kalau kalian lihat di sini US 100. Kita matiin volumenya aja karena volumenya tidak terlalu penting. Nah, ini adalah Nasdaq ya. Ini indeks saham US, oke, indeks saham US. Nah, Nasdaq ini teman-teman, ini adalah indeks saham US yang isinya adalah teknologi. Ya, isi mayoritasnya adalah teknologi. Nah, maka dari sini, karena kita ngomongin teknologi, Bitcoin dan juga kripto lainnya pastinya teknologi. Nah, saya melihat kayaknya nih market ini juga lagi menunggu nih. Market lagi menunggu. Market tuh lagi lihat Nasdaq ini sudah mulai dari penurunan kemarinnya. Ini kayak kelihatan sudah mulai ketahan lagi nih dekat-dekat area resisten. Nah, market ini sepertinya quote unquote saya bisa ngomong takut gitu ya, takut kalau sampai misalnya ada suatu bad news tertentu, nah ternyata Nasdaq-nya ini jebol. Nah ketika Nasdaq-nya jebol, pasti kalau kita ngomongin Bitcoin, which is Bitcoin adalah koin yang paling aset gitu ya, Bitcoin, kripto itu adalah aset yang paling sensitif gitu ya, paling sensitif terhadap yang namanya sentimen, berita gitu ya. Nah, maka dari situ kayaknya bandar-bandar gitu ya, kita bisa ngomong bandar-bandar whale smart money itu juga pada takut-takut. Harga naik bentar nanti turun lagi, harga turun bentar nanti ada yang naikin. Jadi sustainability daripada flow-nya itu sangat-sangat kecil. Nah, itulah yang menjadi kesulitan bagi kita tentunya buat teman-teman yang mau mencari posisi yang agak panjang. That's why kenapa ya saya pernah ngomong ke teman-teman gitu ya, sepintar-pintar mungkin kalau kalian mau cari altcoins di saat market lagi jatuh seperti ini ya kalian harus benar-benar screening dengan sangat baik gitu. Ada alasan fundamental, ada alasan teknikal dan juga lain sebagainya. Ya, nah dari sini ini yang saya bisa kasih informasi ke teman-teman bahwa salah satu yang lagi kemungkinan dilihat oleh para big money itu kemungkinan Nasdaq untuk mengalami penurunan. Karena kalau Nasdaq sampai mengalami penurunan, ini pasti akan terdampak pada Bitcoin dan lain sebagainya. Nah,
Dan kalau kita lihat juga ya teman-teman ya, kalau kita lihat juga ini sempat saya share ya beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu saya ada sempat share ke teman-teman itu analisa tentang DXY. DXY itu apa kok? DXY itu adalah indeksnya US dollar. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih, US dollar ini sebenarnya potensi ke depan akan menguat atau melemah nih. Jadi US dollar lagi dipakai banyak orang atau lagi tidak dipakai oleh banyak orang. Nah, kalau kita lihat di XY ini, itu saat ini ya, kalau kita lihatnya berdasarkan TA, kita nggak peduli price action ya, kita lihat TA, itu kan price action gitu ya, discount everything. Nah, di XY-nya ini double top lalu mengalami penurunan dan ini penurunannya kemarin tertrigger atau di-trigger oleh US cut rates. Jadi US cut rates itu pasti kan deposito, oh, sorry, suku bunganya kan turun ya, suku bunga turun di USD. Oke, maka secara secara gampangnya gitu ya, secara gampangnya orang-orang tuh pasti akan berpikir bahwa keluar dari deposito atau kalau di US itu kita ngomongnya US Treasury dan satu lagi adalah mereka akan masuk ke sesuatu yang safe gitu ya, sesuatu yang better return tapi juga safe. Kenapa harus safe? Nah, ini kenapa biasanya orang-orang cuma carinya better return. Kenapa saat ini tuh harus safe? Karena kita tahu teman-teman ya, kita tahu saat ini tuh narasinya China ini lagi berjaya banget gitu. Itu satu ya. Perang lagi ada di mana-mana gitu ya. Perang lagi ada di mana-mana. Inflasi juga masih terasa lah. Kita ngomongnya masih terasa. Nah, inilah yang mungkin teman-teman, inilah mungkin yang mendorong kenapa gold itu tetap strong. Walaupun orang banyak yang ngomong sudah mahal segala macam, tapi as you can see gitu ya, as you can see yang terjadi adalah seperti ini. DXY turun, Bitcoin tidak kemana-mana. Ya harusnya kan logik dasar kita harusnya kalau teman-teman cari rumus-rumusnya gitu kan. DXY down, where to go Bitcoin. Misalnya kalian tulis kayak seperti itu. Pasti nanti ada yang tulis when DXY itu weakens, it often means more liquidity and risk appetite, which generally pushes Bitcoin price up. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, yang terjadi dari 2 hari lalu, where to go? There is nothing impulsive movement di sini ya. Jadi biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Nah, itulah yang saya bisa katakan ke teman-teman ya. Jadi kita perlu hati-hati lagi ataupun ya bisa saya bilang memang harus ikutan wait and see gitu ya. Ikutan wait and see apakah benar nih sampai kalau misalnya ini kan Jumat nih, ini sudah mau penutupan mingguan. Penutupan mingguan. Ini katakan ya, Senin tiba-tiba, bukan Senin deh, kita ngomong weekend gitu ya. Weekend tiba-tiba muncul bad news. Wah, kacau. Ini Senin bisa langsung junam gitu ya. Senin tuh bisa bisa begitu open langsung ya gap down. Karena ini sensitif sekali teman-teman. Ini saat-saat seperti ini tuh lagi sensitif sekali. Kita tidak tahu market tuh akan benar-benar naik atau akan melanjutkan penurunannya. Karena ini once ada bad news, dia masih turun gitu. Dia masih turun. Tapi begitu kalau selama tidak ada bad news, harga masih bisa tertahan di sini, pelan-pelan harusnya dia akan naik ya. Apalagi kalau kita lihat Nvidia sendiri sebagai salah satu saham yang cukup besar, ya dia lumayan strong ya dikala adanya koreksi gitu ya, dikala adanya koreksi bahkan banyak banget kok saham-saham US yang sudah turun, tapi Nvidia sebagai AI dan juga teknologi gitu ya, AI teknologi dia tidak menunjukkan bahwa adanya pelemahan besar-besaran. Ya, nah antara antara ini belum nggak sih kok belum belum turun aja nggak? Belum turun aja nggak? Bukan cuma sekedar bertahan mau naik aja nggak? Jangan-jangan ini cuma belum turun. Bisa gitu, bisa. Tapi kan kita lihatnya berdasarkan pergerakan aja dulu. Kita lihat berdasarkan pergerakan Nvidia overall ini saat ini yang masih bisa kita katakan sebagai yang bullish gitu loh. Masih kita bisa ngomong dalam membentuk channel gitu ya, masih membentuk channel. Itu yang saya bisa perhatikan ke teman-teman. Nah, jadi kok maksudnya lu hari ini kasih kita outlook gitu kan, kasih kita outlook, kasih kita omongan. Jadi sebenarnya arah kriptonya mau kemana? Nah, itu yang saya mau jelasin dulu pertama. Kalau kalian tadi peduli atas apa yang saya ngomongin tentang market-market yang ada di luar, market-market gold, market DXY, market Nvidia, Nasdaq, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh artinya adalah, teman-teman, artinya adalah Bitcoin ini juga lagi menunggu. Bitcoin itu juga lagi menunggu sentimen, ya. Dia tuh nggak tahu, dia jujur, dia tuh nggak jelas gitu loh. Dia nggak terlalu oke kayak, saya nih sebenarnya mau naik atau tidak ya, gitu loh. Dia kayak masih bimbang gitu loh. Saya nih melihat menunggu sentimen banyak orang, ini sebenarnya
overall akan bullish buat high risk asset atau tidak. Ya, nah maka kalau memang pergerakan lagi sideways seperti ini, pilihannya tuh sebenarnya bukan satu, pilihannya tuh bukan tiga gitu ya, bukan maksudnya bukan banyak ya. Ada orang mikir kalau pergerakan lagi sideways, oh berarti akumulasi gitu. Jadi kalau pergerakan lagi sideways dipikirnya akumulasi. Padahal sideways itu bisa akumulasi, bisa distribusi. Ya, bisa dua-duanya. Yang kedua ada orang mikir bahwa oh kalau gitu saya harus jual gitu. Saya harus jual. Enggak juga. Oh kalau jual enggak juga berarti beli kok. Enggak juga kawan-kawan. Enggak juga. Nah, pada Bitcoin sendiri saya bisa bilang gitu ya. Saya bisa bilang bahwa si Bitcoin ini bergerak sideways ini. Ini bergerak sideways. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain gitu loh di Bitcoin sampai sampai tiba-tiba terjadi nih ada satu volume tum gitu. Misalnya tiba-tiba ada nyentuh 95 gitu ya. Ataupun bahkan sebelum 95 ada volume yang cukup oke gitu ya. Oh sorry, ini volume harus kita hidupin. Ada volume cukup oke. Nah kalau kita lihat di sini, selama dia masih flat-flat segini aja volumenya, dalam 4 hour chart kita ngomong ya, kita ngomong 4 hour chart tidak ada pergerakan yang signifikan, maka ya kita tidak bisa expect dia akan mau kemana gitu loh. Kita bisa expect mau naik bisa, mau turun bisa, karena kalau tiba-tiba dia turun, ya sudah dia lanjut lagi turun gitu loh. Ya, namun tetap saya bilangnya bahwa overall kalau kita lihat ataupun yang saya ngomong data kemarin yang ada di video yang lalu bahwa saya bilang ke teman-teman bahwa oh ini nih sebenarnya kalau kita lihat higher time frame kecenderungannya Bitcoin ini harusnya akan retrace gitu loh. Bitcoin itu akan retrace ke kurang lebih di 97.000. Nah, namun dalam pergerakannya gitu ya, dalam pergerakannya, nah kalian tuh tidak mungkin menurut saya ya, menurut saya pribadi tidak mungkin fokusnya masuk ke dalam Bitcoin. Nah, maka dari itu harus memang perang-perangannya adalah di altcoins. Nah, ini yang cukup penting nih teman-teman. Nah, banyak orang tuh mikir, oh kalau altcoins yang ini lagi rame berarti kita belinya ini aja gitu ya. Banyak orang mikir misalnya BNB lagi rame ya sudah saya beli aja BNB. Ya kalau kalian beli BNB ya turun lah gitu ya. Maksudnya tidak bergerak kemana-mana gitu. Tuh Porto Porto dan mentalnya turun gitu ya, mentalnya turun. Namun kalau teman-teman bisa memilih dengan tepat gitu, misal contoh katakan gitu ya, contoh katakan ya ini kebetulan salah satu keberhasilan gitu ya, salah satu keberhasilan bisa kita bilang. Nah, kemarin saya ada share tuh ke teman-teman satu-satunya. Ini bisa dibuka di Instagram saya ya. Ini ada Instagram saya. Saya dapat satu kripto. Nah, kripto tersebut namanya adalah Sky. Nah, saya sudah jelaskan ke teman-teman alasannya apa kemarin-kemarin gitu ya. Salah satunya karena adanya total DeFi yang juga saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Nah, maka dari situ kalau teman-teman bisa mendapatkan area beli yang tepat gitu ya, teman-teman bisa melihat trading dengan cukup oke. Nah, teman-teman bisa melihat nih, dibandingkan kalian masuk ke dalam Bitcoin, kalian kalau masuk aja ke pergerakan altcoins yang ada tanda-tanda nih, buy fundamental oke, technical oke, nah kalian at least bisa mendapat nih. Ini dalam waktu 1 minggu kurang lebih bisa 10% gitu. Dan bahkan ini tidak, saya ada kasih rekomendasi di Discord, juga saya kasih secara publik dan teman-teman itu harusnya bisa merasakan cuannya walaupun ya pergerakannya tuh kayak anjing banget gitu ya, pergerakannya anjing banget, naik dikit turun, naik dikit turun, naik dikit turun, cuma untungnya ujungnya ke atas. Nah, kalau teman-teman salah milih gitu ya, salah milih ya, maka teman-teman akan dapatnya koin-koin yang notabene bisa kita bilang tuh dia sebenarnya nggak kemana-mana gitu ya. Misal katakan kemarin kita pernah ngomong ada XRP gitu kan. Kita ada sempat ngomong XRP ini salah satu yang bisa kita lihat. Waktu itu dia ada spot ETF lah teman-teman ya. Dia ceritanya ada spot ETF. Tapi saya ngomongnya dari akhir-akhir November 2025. Di saat itu, oh ini sudah berubah nih. Secara price action sudah sideways seperti ini. Oh ternyata sudah turun. Nah kalau sampai hari ini teman-teman masih lihat, oh XRP nih saya bisa beli nih gini 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 gini. Padahal bisa kita bilang bahwa secara gampang kita nggak peduli fundamental, kita nggak peduli TA-nya seperti apa, tapi kita bisa ngomong momentumnya hilang gitu loh. Momentumnya hilang, volume mulai menipis gitu ya. Fundamental nggak banyak yang ngomongin. Coba kalian bisa cari gitu ya. Kalian coba cari di apa berita-berita yang kalian lagi perhatikan, yang lagi kalian follow. Kalian cari ada nggak yang lagi ngomongin XRP? Kayaknya nggak ada ya. XRP terakhir paling cuma kerjasama sama Solana gitu. Dia kerjasama sama Solana. Itu aja yang saya lihat. Tapi flow ETF-nya nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Nah, maka mungkin salah satunya itulah kenapa si XRP tidak move. Maka kenapa kalau teman-teman maka salah satu yang saya pernah ngomong ke teman-teman juga dalam hal kita lagi bermain gitu ya, quote unquote kita lagi bermain pada early bear market. Jadi ini masih early banget bear marketnya baru memberikan tanda-tanda gitu ya, memberikan tanda-tanda yang signifikan gitu ya.
teman-teman pasti akan sangat berhati-hati. Ini tidak untuk orang yang bisa saya bilang paparan gitu ya. Kalau mungkin bisa dibilang hanya member trading yang tanpa baper gitu ya. Jadi member TTP itu yang bisa mencari cuan di sini. Karena once kalau kalian beli tidak bergerak, jual gitu ya. Beli kena rugi, jual. Beli naik ke atas, jual. Pokoknya beli, jual dulu. Sementara seperti itu. Karena memang market ya pergerakannya lagi mengajak kita untuk ya beli, jual, beli, jual. Contoh, kalau teman-teman beli hyperliquid, ya kemana-mana juga. Nggak kemana-mana juga. Ini bahkan dari hari Senin ya. Bahkan dari hari Senin ya sampai hari ini dia masih di bawah sini. Orang-orang kan stay ini. Wah, hyperliquid spot. Gokil, gacor gitu ya. Hyperliquid, Aster, Perpetual Dex kemana? There's nothing to do gitu ya. There's nothing to do, tidak ada pergerakan sama sekali. Masih mending kalau kalian bisa belinya contoh seperti AVE. AVE dari hari Senin gitu ya, dari hari Senin saat ini dia naik sampai 10%. Ya apa alasannya? Ya salah satunya yang saya pernah ngomong ke teman-teman, yaitu adalah salah satunya didukung oleh Total DeFi yang TA-nya lumayan menarik gitu ya. Nah, dan ini juga bukan berarti saya ngomong, oh berarti Total DeFi all in DeFi nih kok, nanti 1 minggu lagi kalian kira, wah 1 minggu lagi ternyata nggak perform atau DeFi-nya turun. Kalau gitu saya tetap hold aja lah. Oh, kata Covinson masih oke. Oh nggak gitu teman-teman. Kalau memang di hari itu momentumnya sudah mulai, wah ini sudah mulai wanti-wanti, kayaknya momentumnya hilang nih. Nah di situ kita harus keluar dan kita akan melihat lagi apa kira-kira selanjutnya yang menarik. Nah jujur sampai saat ini ya, sampai hari ini sebagai tambahan aja gitu ya, saya masih melihat sih sebenarnya DeFi yang menarik ya. Walaupun sempat saya lihat beberapa kali AI seperti Tao gitu ya. Dan ada satu lagi saya belum bisa share. Jadi AI itu ada beberapa yang lumayan menarik gitu, lumayan menarik. Tapi quote unquote susah juga, tetap susah banget teman-teman. Karena ini kalau kita buka di crypto bubble ya, 1 minggu terakhir, ini kalian bisa lihat yang 1 sampai 100 cuman plus 0,5, 301 0,85, 401 0,38. Angkanya kecil-kecil ya, sampai di 500 itu kecil. Bahkan sampai terpaling tinggi pun, kenaikan paling tinggi itu cuma ada di 101 sampai 200 nih, ranking secara market cap ya. Ranking secara market cap. 1 minggu ini cuma naik 2,7%. Itu jarang banget sebenarnya terjadi ya, jarang banget ya. Itu mungkin salah satunya karena ya market lagi sideways. Jadi ini pun didukung oleh si Pipin yang lagi kemarin memang naiknya tiba-tiba gila banget kayak gitu. Ya, tapi mencari the next Pipin itu susah sekali. Kalau kalian bisa dapat 10-20% aja sebenarnya sudah oke sekali. Ya, so itu yang saya bisa katakan ke teman-teman. Dan jangan lupa ya, menurut saya pribadi, ini mungkin terakhir pesan dari saya untuk menghadapi market yang bisa dibilang arahnya masih belum menentu gitu ya, arahnya masih belum menentu. Ya tentu teman-teman bisa melakukan trading kalian ataupun keputusan jual beli kalian itu dengan jauh lebih hati-hati. Portofolio menurut saya dari cash kalian itu tidak ada yang perlu ditambah. Trading seperti biasa aja. Misalnya biasanya kalian punya modal katakan 10 juta gitu ya. Sebenarnya aset saya nih saya bisa keluarin sampai 20 juta gitu ya. Apakah ini waktu yang tepat kok untuk masukin 10 juta lagi? Oh, jawabannya adalah tidak. Tetap aja trade di 10 juta gitu. Biasa aja trade, beli, jual seperti itu. Ya ada bisa dapat momentum yang menarik, beli ketika dia naik ya cepat, siap-siap dijual. Seperti itu ya. Trading seperti biasa, futures juga seperti biasa, ada momentum kita entry, tidak ada momentum kita skip. Gitu. Jadi tidak ada paksaan-paksaan kayak wah ini mah kalau saya tidak beli di sini swingnya ketinggalan nih. Wah kalau saya tidak short di sini kita nggak bisa big short sampai ke bawah nih. Wah nggak bisa. Susah sekali teman-teman. Saat ini kalau teman-teman berusaha untuk big short, big swing segala macam. Nah, yang nanti akan yang teman-teman akan rasakan adalah, wah, saya sudah long, saya dapat di 90.000 gitu kan. Saya misal misal kata nih, misal kata, saya long sudah dapat 90.000. Wih, harga naik, alah, biarinlah. Saya yakin kok kata Covinson 97.000, ya kan? Saya biarin, teng 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 teng, masih floating profit hari itu. Tiba-tiba Junam lagi turun ke bawah. Waduh, gimana nih? Mulai 0%, saya bingung gitu. Apa jangan-jangan saya sell aja ya? Kalian sell gitu kan, kalian sell, tahu-tahu tiba-tiba kena stop loss lagi. Alasannya kenapa? Ya karena kalian cuma maunya ngambilnya swing gitu. Maunya swing gede-gede gitu. Dapatnya sampai Bitcoin sampai turun 7% di saat volumenya lagi tidak ada.
Bisa volume lagi tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Mau sentimen juga kita masih 50-50. Ini ketika muncul sentimen, nah baru nanti tiba-tiba break sendiri marketnya. Ya, jadi bisa saya bilang eh, trading lah dengan jauh lebih hati-hati. Ya, itu saja teman-teman. So, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, jangan lupa boleh disampaikan di bagian kolom komentar. Dan juga teman-teman bisa juga join Telegram TTB lewat link yang di deskripsi. Karena nanti setiap harinya sebisa mungkin gue akan memberikan update market yang lebih cepat teman-teman ya seperti ini. Jadi jangan lupa di follow. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi nonton live atau ketinggalan live-nya atau mau nonton lagi recordingnya, buka YouTube kita di Vincent Chandra atau @trading tambah baper. Teman-teman bisa lihat videonya di bawah sini ada list-listnya dan jangan lupa terakhir teman-teman bisa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. So, itu dulu. Terima kasih dan see you on the next slide. Bye-bye.